Kepercayaan konsumen terhadap suatu produk adalah akibat dari pengetahuan konsumen. Menurut Mawan dan Minor, kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, manfaatnya. Pengetahuan tersebut berguna dalam mengkomunikasikan suatu produk dan atributnya kepada konsumen. 1. Dari bujukan hingga komunikasi. Konsumen adalah kelompok individu yang membeli dan mengkonsumsi barang atau jasa untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya untuk maksud yang lain. Keputusan pembelian konsumen untuk membeli atau tidak membeli merupakan respon perilaku konsumen atas stimulus yang diterima konsumen. Model yang mendasarkan pada arus proses perilaku konsumen ini sering dikenal sebagai model rangsangan tanggapan atau yang lebih dikenal dengan stimulus respon model. Stimulan yang merupakan masukan proses perilaku dibedakan atas rangsangan pemasaran dari pemasar dan rangsangan dari lingkungan konsumen itu sendiri. Sedangkan proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sosial konsumen. Respon perilaku konsumen dapat dijadikan faktor yang dapat membentuk keputusan pembelian. 2. Teknik modifikasi perilaku. Di antara lain, yang pertama dorongan prompting, yaitu permintaan untuk melakukan suatu tindakan kepada seseorang. Barangkali setiap orang yang pernah memesan makanan di restoran pernah dijumpai akan dorongan. Kedua, teknik banyak permintaan, yaitu mengajukan beberapa permintaan kepada konsumen dengan mengawalinya dari permintaan yang kecil lalu ke permintaan yang lebih besar. Yang ketiga, prinsip reciprocity atau reciprocity, yaitu teknik meningkatkan kepatuhan konsumen atas permintaan pemasar dengan lebih menawarkan orang bersangkutan sejumlah hadiah atau sampel produk. Contoh seperti memberikan sampel produk gratis, mencicipi produk, test drive, dan sebagainya. Yang keempat, peran komitmen. Komitmen yang dipegang secara konsisten akan meningkatkan jumlah pembelian. Dan yang kelima ada pelabelan. Melibatkan pelekatan semacam gambaran pada seseorang, seperti Anda baik hati, lalu diduga menyebabkan orang memandang diri mereka dengan cara yang disyaratkan oleh labelnya. Yang keenam ada insentif. Insentif merupakan ajaran luas alat-alat promosi, seperti courting, harga, undian, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Marliza. Baiklah, materi selanjutnya yaitu contoh peran untuk membujuk konsumen. Keberhasilan kegiatan pemasaran terletak pada hasil akhir di mana konsumen membeli dan merasa puas dengan produk yang ditawarkan. Sebagai penjual, harus membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Keputusan konsumen dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam teknik pemasaran, dibutuhkan keahlian penjual dalam melakukan komunikasi yang persuasif dan komunikatif. Berikut beberapa cara mempengaruhi konsumen. Yang pertama, teknik pendekatan stimulus respon. Yang kedua, teknik pendekatan humanistik. Dan yang ketiga, teknik pendekatan campuran. Dan yang keempat, teknik pendekatan pembahasan. Komunitas dapat disimpulkan bahwa cara mempengaruhi konsumen bisa sukses dengan menggunakan teknik yang tepat saat menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Selain itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai kondisi konsumen yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan saat membeli suatu barang atau pelayanan jasa yang Anda tawarkan. Efek dari pengulangan dari penyampaian pesan terhadap konsumen itu diharapkan dapat memberikan respon positif terhadap pesan yang disampaikan dan produk yang dipromosikan. Meski demikian, tujuan yang paling akhir adalah bagaimana mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Pengulangan pesan, suatu iklan merupakan suatu strategi untuk mendekati khalayak sasaran. Suatu pesan yang sama yang senantiasa diulang-ulang pada akhirnya akan berakibat diingatnya pesan tersebut. Pengandalan pesan pada pengulangan dapat menjadi sangat diperlukan dalam beberapa kondisi. Pengulangan adalah alat yang penting untuk meningkatkan pembelajaran. Akan tetapi, jelas bahwa terlalu banyak pengulangan dapat menimbulkan efek yang merugikan, yaitu sesudah jumlah tertentu pengulangan, maka pengulangan tambahan mungkin mengurangi keefektifan iklan, di mana fenomena ini disebut kemajemukan akan iklan. Kemajemukan akan terjadi karena ada dua alasan, yaitu konsumen mungkin benar-benar berhenti memperhatikan suatu iklan
sebelum kali ditayangkan. Solusi sederhana untuk masalah kemajemukan adalah pemakaian iklan yang berbeda dalam strategi pelaksanaan, tetapi yang membawa pesan dasar yang sama. Stimulus generalization atau dalam proses pembelajaran konsumen adalah kemampuan seseorang untuk menggeneralisasikan pemakaian generalisasi, di mana maksudnya itu untuk membangkitkan respon menguntungkan yang sama yang biasanya dihubungkan dengan merek. Konsumen mungkin pula menggeneralisasikan di antara produk-produk kompetitif yang memiliki nama-nama yang sangat mirip, di mana stimulus discrimination dalam proses pembelajaran konsumen adalah tindakan pilihan terhadap hanya satu stimulus spesifik di antara stimulus serupa lainnya. Diskriminasi merupakan suatu proses di mana suatu organisasi belajar untuk memberikan respon terhadap suatu stimulus, tetapi membuat respon yang sama terhadap stimulus yang sama. Teknik membangun perilaku konsumen dalam mempengaruhi keputusannya untuk membeli barang atau jasa. Perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan sesudah seorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Dalam perilaku konsumen, seorang pembeli akan melakukan penilaian yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi proses pengambilan keputusannya atas pembelian barang atau jasa tersebut. Berikut tahapan pengambilan keputusan seorang konsumen. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah, dan kepentingan yang dihadapi. Jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan tahu produk atau jasa mana yang mereka butuhkan. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu seorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalahnya tersebut. Dalam mencari sumber atau informasi, seorang dapat melakukannya dari diri sendiri maupun dari orang lain, seperti masukan, sharing pengalaman, dan sebagainya. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh konsumen tersebut adalah mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Hal itulah yang menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian, 4. Keputusan pembelian. Proses selanjutnya setelah melakukan evaluasi pada alternatif keputusan yang ada adalah konsumen tersebut akan melalui proses yang disebut dengan keputusan pembelian. Waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan ini tidak sama, yaitu tergantung dari hal-hal yang dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengambilan keputusan tersebut. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Proses selanjutnya yang biasanya dilakukan seorang konsumen setelah melakukan proses dan keputusan pembelian adalah mengevaluasi pembelian tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.